Halo semuanya, saya Arita Rebecca dan kali ini kita akan mempelajari tentang titrasi asam basa. Mungkin seringkali kita bingung, apa sih sebenarnya titrasi asam basa itu? Itu sebenarnya digunakan untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Tunggu dulu, sebelum kita membahas mengenai berbagai macam soal dan konsep mengenai titrasi asam basa, ada baiknya kita nonton dulu sedikit percobaan titrasi asam basa. To transfer the analyte to the flask. Add a few drops of indicator to the flask and swirl. Place the flask under the tip of the burette. Record this volume. Placing a piece of white paper under the Erlenmeyer flask may make it easier to detect the color change. Operating the burette requires two hands. One hand turns the stopcock, while the other hand swirls the flask. Practice turning the stopcock a few times to familiarize yourself with how quickly the flow starts and stops. It is common laboratory practice that the first titration is an estimate. Open up the stopcock and allow the titrant to enter the flask quickly. Continuously swirl the flask. As the volume of titrant in the flask increases, the color of the indicator appears, then disappears as you swirl. When the analyte becomes a colored solution. Nah, kalau gitu sebenarnya titrasi itu apa sih? Titrasi itu adalah sebuah proses penetapan kadar konsentrasi suatu larutan, asam atau basa, dengan larutan standar, asam atau basa juga, yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, maksudnya larutan standar itu apa? Nah, larutan standar itu adalah suatu zat yang gunanya untuk mentitrasi suatu asam basa yang kita pengen tahu kemolarannya. Nah, misalnya di sini ada sebuah larutan yang pengen kita titrasi. Contohnya HCl. Kita punya di sini HCl sebanyak 20 ml. Sebelum kita mulai mentitrasi si HCl ini, kita perlu suatu indikator. Indikator ada banyak macamnya dan dia bisa berubah warnanya pada rentang pH tertentu. Nah, setelah kita mencampurnya dengan indikator, terus kita bisa tambahkan satu larutan standar yang udah diketahui kemolarannya. Di sini kita pakai NaOH 0,1 molar. Setelah NaOH mulai ditetesi, mulai muncul perubahan merah. Di sini artinya kita sudah mencapai titik akhir titrasi. Penambahan NaOH harus dihentikan. Di sini kita mengetahui bahwa NaOH yang telah kita tambahkan itu sebanyak 20 mili. Kita tulis persamaan reaksinya, HCl plus NaOH itu akan menghasilkan H2O plus NaCl. Dalam titrasi, titik ekuivalen itu bisa kita artikan bahwa mol H plus itu sama dengan mol OH-. Sehingga OH- dan H plusnya jadi habis. Dalam suatu titrasi, titik ekuivalen itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. 20 mili HCl dikali X konsentrasi sama dengan 20 mili NaOH dikali 0,1 molar. Maka kita akan menemukan X-nya itu sebanyak 0,1 molar. Alat-alat dalam titrasi. Dalam memulai suatu proses titrasi, kita memerlukan alat-alat dan bahan. Yang pertama kita butuhkan adalah larutan yang akan kita cari berapa nih kemolarannya. Selanjutnya kita membutuhkan labu Erlenmeyer. Ini fungsinya untuk menaruh larutan yang akan kita titrasi. Nah, di sini kita menggunakan buret untuk memasukkan sedikit demi sedikit pentiter yang akan kita gunakan. Yang pentiter ini maksudnya larutan standar, asam atau basa. Nah, di sini kita juga memerlukan indikator yang gunanya untuk memberikan warna ketika pH suatu larutan ini sudah mencapai titik tertentu. Kita lanjut ke istilah-istilah yang ada di titrasi. Titik akhir titrasi itu adalah titik di mana terjadi perubahan warna pada larutan. Itu artinya kita harus menghentikan proses titrasi. Kita juga mengetahui ada yang namanya titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah titik di mana mol asam tepat habis dengan mol basa. Nah, kita lanjut ke titik ekuivalen. Sebenarnya titik ekuivalen itu
Apakah pH-nya selalu netral? Jawabannya adalah enggak. Titik ekuivalen itu bukan berarti suatu pH larutan itu bakal jadi netral setelah dititrasi. Dalam proses titrasi, ketika asam kuat dicampur dengan basa kuat, dia akan menghasilkan pH netral atau sama dengan 7. Tetapi, bila kita akan mencampurkan suatu asam lemah dengan basa yang kuat, pH-nya itu tidak netral atau tidak sama dengan 7. Mengapa kayak gitu? Karena ketika kita mereaksikan nih suatu asam lemah, misalnya CH3COOH dengan suatu larutan asam kuat NaOH, ketika asam lemah dan basa kuatnya telah sama-sama habis, dia akan menyisakan suatu garam yang sifatnya netral, di mana CH3COONA akan terhidrolisis menjadi CH3COO- dan Na+. Di mana NH+ adalah asam konjugasi lemah dan CH3COO- adalah basa konjugasi yang kuat, sehingga nanti Na+ tidak akan bereaksi dengan air, sedangkan CH3COO akan bereaksi dengan air menghasilkan CH3COOH plus OH-. OH- inilah yang membawa sifat basa, sehingga pH-nya akan lebih dari 7 dan atau bisa dikatakan bersifat basa. Begitu pula ketika asam kuat direaksikan dengan suatu basa lemah, dia akan menghasilkan pH yang tidak sama dengan 7 dan bersifat asam kurang dari 7. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 50 ml larutan HCl 0,1 molar ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Pertanyaan yang pertama, perkirakan pH awal larutan HCl. Sekarang kita akan coba jawab ya, yang A. pH awal HCl. Jadi kita mencari dulu, sekarang kita cari dulu H+-nya. H+-nya valensi kali M. Jadi sebanyak 0,1. Untuk mencari pH, min log dari H+. Min log 10⁻⁻1, pH-nya sama dengan 1. Untuk soal yang selanjutnya, secara teori berapa milikah larutan NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen? Titik ekivalen itu adalah kondisi di mana mol H+ habis dengan mol OH-. Kita pakai rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. 0,1 molar dikali 50 mili sama dengan 0,1 molar dikali X. Maka X-nya sama dengan 50 mili. Soal selanjutnya, berapa pH pada titik ekivalen? Karena ini adalah kondisi di mana HCl yang asam kuat direaksikan dengan NaOH yang basa kuat, maka pH-nya akan sama dengan 7. Yang soal selanjutnya, berapa mili larutan NaOH yang diperlukan untuk membuat pH campuran menjadi 12? Kita mulai dari yang diketahui dulu. Kita mau bahwa pH-nya sama dengan 12. Maka dapat kita kerjakan bahwa pOH-nya sama dengan 2, mol OH-nya sama dengan 10⁻⁻2. Valensi kali M sama dengan 10⁻⁻2. Maka diketahui bahwa M-nya sama dengan 10⁻⁻2. Kita tulis persamaan reaksinya ya. HCl plus NaOH bereaksi menjadi NaCl plus H2O. HCl sebanyak 5 mmol dan NaOH sebanyak 0,1 kali V yang ini cari tahu. Maka di sini ketika pH-nya 12, maka HCl pasti habis sebanyak 5 mmol. NaOH juga 5 mmol, maka HCl habis, NaOH-nya 0,1 kali V dikurangin 5 mmol. Untuk mencari volumenya, dapat kita gunakan rumus bahwa NaOH yang bersisa dibagi volume total. 0,1 V dikurangin 5 dibagi 50 ditambah V sama dengan 10⁻⁻2. 10⁻⁻2 kali 50 plus V sama dengan 0,1 V dikurangin 5. Lanjut, 0,99 V
sama dengan 5,5. Maka akan kita dapat hasilnya, maka kita akan dapat V 55 per 0,99 sama dengan 61,1. Bagian E kita disuruh membuat semacam kurva titrasi. Jadi di kurva titrasi ini kita akan menghitung bila volume NaOH itu segini, dia akan menghasilkan pH berapa. Kita kumpulkan beberapa banyak datanya, terus kita bikin kurva. Jadi yang tadi udah kita ketahui ketika NaOH-nya 0, pH-nya 1. pH sama dengan 7 didapat 50 mili NaOH. pH 12 kita dapat dari 61,1, kita cari yang 20 mili. Ketika VNaOH 20 mili, kita buat persamaan reaksinya. HCl bersisa 3 milimol, dan ada garam NaCl sebanyak 2 milimol yang bersifat netral. Kita akan mencari H+, yang didapat dengan cara 3 milimol yang bersisa dibagi dengan volume total. 3 milimol dibagi 70 mili akan menghasilkan 0,042 molar. H+-nya kita dapat, maka kita akan mendapatkan pH-nya min log 10 pangkat min 2 dikali 4,2, yaitu sama dengan 1,4. Lanjut, kita akan ambil NaOH sebanyak 45 mili, 5 mol, 4,5 mol. NaOH-nya habis, dan sisa HCl 0,5 milimol. Kita akan cari jumlah H+-nya. 0,5 milimol dibagi volume totalnya 50 plus 45, yaitu 95 mili. Dia akan menghasilkan 0,005 molar. Dari H+ yang ditemukan, kita akan mendapatkan pH min log 5 dikali 10 pangkat min 3, yaitu 3 min log 5 sama dengan lanjut ke volume 70 mili. Ketika NaOH-nya 7 milimol, HCl-nya otomatis di sini akan jadi pembatas ya. Dia akan habis dan bersisa NaOH yang bersifat basa. NaOH yang bersisa sebanyak 2 milimol. OH- sama dengan 2 milimol dibagi volume total 50 plus 70, 120. Sehingga kita akan dapat konsentrasi OH-nya adalah 0,016 molar. Di sini kita akan mendapatkan pOH-nya. pOH min log 10 pangkat min 2 dikali 1,6. 1,79 untuk pOH. Dari situ kita akan mendapatkan pH 14 min 1,79. Ya. 12,23. Untuk kondisi terakhir di mana 90 ml NaOH yang ditambahkan, HCl-nya akan habis dan bersisa 4 milimol NaOH. Di sini kita akan mendapatkan OH- sama dengan 4 milimol dibagi 50 ditambah 90 mili. Jadi 4 milimol dibagi 140 mili sama dengan 0,028 molar. pOH kita dapatkan min log 10 pangkat min 2 dikali 2,8 sama dengan 2 min log 2,8. pOH-nya 1,55. pH kita dapatkan 14 min 1,55, yaitu 12,45. Sekarang kita coba gambar grafiknya. Di titik volumenya 0, kita akan dapat pH-nya 1. Ya, di sini. Lalu pada volume 20 mili, dia ada di pH 1,4. Cuma sedikit di atas 1. Lalu saat volume 45 di sini 2,3, sedikit di atas juga. Lalu pada volume yang 50, pH-nya 7, netral. Lalu saat volumenya 61,1, pH-nya
langsung melonjak naik menjadi 12. Saat volume 70, pH 12,2, sedikit di atasnya. Saat volumenya 90, volumenya menjadi 12,45. Kita akan coba tarik garis. Pada titik ekuivalen diperlukan 50 ml NaOH. pH yang dihasilkan sama dengan 7. Soal selanjutnya. Tentukan indikator yang dapat digunakan F. Tentukan indikator yang dapat digunakan dan bagaimana perubahan warna pada titik akhir titrasi. Tentukan indikator yang dapat digunakan dan bagaimana perubahan warna pada titik akhir titrasi. Tentukan ini F. Tentukan indikator yang dapat digunakan dan bagaimana perubahan warna pada titik akhir titrasi. Jadi, berdasarkan perhitungan tadi, titik ekuivalen HCl dan NaOH berada pada pH 7. Cara mencari indikator yang baik di proses titrasi adalah cari indikator yang akan berubah warna pada saat pH berada di titik ekuivalen. Dari beberapa indikator yang dapat kita gunakan, yang paling tepat pada kondisi titrasi ini adalah bromtimol biru. Bromtimol biru akan berubah warnanya pada rentang pH transisi 6-7,6. Jadi ketika pH-nya berada di rentang 6-7,6, dia akan berubah warnanya menjadi warna hijau. Jadi indikator yang paling tepat adalah bromtimol biru. Oke, sekian video materi mengenai titrasi. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Bye.